Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Al-Kamil rahimakumullah wa hafizakumullah. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimat salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekian banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, baik yang berupa materi ataupun yang berupa non materi. Saking banyaknya sampai kita kadang-kadang tidak merasakannya. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa non materi adalah Allah melebur, Allah menghapus, Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat setelah kita melaksanakan amal soleh. Apapun bentuknya amal soleh itu, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat, Amr bin As. Rasulullah bersabda, "Amma 'alimta anna al-Islam yahdimu ma qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma qablahu wa anna al-hajja yahdimu ma qablahu." Hai Amr, apakah kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya Islam itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya? Artinya seseorang yang masuk Islam, maka secara otomatis dosa-dosanya mulai balik sampai ia masuk Islam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dosanya itu dosa yang berat-berat. Oleh karena itu, ketika memandang seseorang, agama kita mengajarkan jangan meremehkan orang, jangan membenci orang, karena kita tidak tahu akhir hayat kita. Jangan-jangan orang yang kita remehkan, yang kita anggap rendah, yang kita benci, sekalipun non muslim atau orang kafir, tiba-tiba mendapat hidayah. Subhanallah, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita yang dari kecil muslim,
dari kecil mukmin, selalu belajar agama, namun juga sering bermaksiat. Kita tidak tahu akhir hayat kita. Oleh karenanya Islam mengajarkan untuk selalu tidak meremehkan orang. Kalau benci, jangan benci orangnya, tapi bencilah perbuatannya yang tidak sesuai dengan agama. Dari hadis tadi, Anal Islam yahdimu ma qablahu, bahwa sesungguhnya Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Anal hijrata tahdimu ma qablahu, sesungguhnya hijrah itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa anal hajja yahdimu ma qablahu, sesungguhnya haji itu bisa menghapus dosa-dosa sebelum haji. Ini satu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Dari hadis ini bisa kita ambil dua pelajaran, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa amal soleh yang kita kerjakan itu bisa menjadi sebab terampuninya dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Semakin besar amal soleh itu kita kerjakan, maka semakin besar pula dosa-dosa, maksiat-maksiat yang Allah ampuni. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hud ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, amal soleh itu yudhibnas sayyi'at, itu bisa menghilangkan, melebur, menghapus sayyi'at, maksiat-maksiat, dosa-dosa, kedurhakaan yang kita perbuat. Oleh karenanya ketika setelah kita bermaksiat, cepat-cepat beramal soleh, apapun itu amal soleh. Dan pelajaran yang kedua, ketika seseorang mati, dicabut nyawanya dalam keadaan beramal soleh, itu satu bukti bahwa ia adalah orang yang husnul khatimah. Subhanallah, kemarin hari Senin, saudaranya teman saya yang berada di Gondang ngimami maghrib, dapat 2 rakaat kurang 1 rakaat, roboh, meninggal dunia. Subhanallah. Oleh karenanya perlu sekali kita berkomitmen dengan amal soleh, memegang amal soleh, mengistiqomahkan amal soleh buat pegangan kita, dengan harapan agar kita mati dalam keadaan mengamalkan amal soleh, karena itu satu indikasi husnul khotimah. Ternyata saudara teman saya tadi yang meninggal waktu sholat, yang punya istiqomah amal soleh yang selalu dikomitmenkan. Apa itu? Tiap sore, setelah asar, dan setelah maghrib, ia mengajari Quran anak-anak kecil TPQ, dan ini sudah 14 tahun tanpa mengharapkan imbalan apapun. Oleh karenanya, mari kita berkomitmen beramal soleh. Kita istiqomahkan amal soleh tersebut sebelum datangnya 7 perkara, yang 7 perkara tersebut bisa menjadi ujian, menjadi fitnah. Barang siapa yang didatangi 7 perkara tersebut, sulit baginya untuk berkomitmen dengan amal soleh, sulit istiqomah dan beramal soleh. Apa itu? Sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, badiru bil a'mali sab'an, hal tantaziruna illa faqran munsiyan aw ghinan mudghiyan
au maradan mufsidan au haraman mufannidan au mautan mujhizan au ad-dajjal fa syarru ghaibin yuntazar au as-sa'a was-sa'atu adha wa amar. Pertama, 7 perkara yang akan menjadi ujian manusia, sehingga manusia apabila kedatangan 7 perkara ini sulit baginya untuk istiqomah dalam beribadah, dalam beramal saleh. Apa itu? Faqran munsia, keadaan fakir, unsian, yang menjadikan manusia itu lupa. Subhanallah, fakir disifati oleh Nabi dengan bahasa munsian, melupakan. Berapa banyak manusia yang ketika diuji kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala, ia lupa terhadap tugas utama yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya lupa dengan alasan mencari rezeki, disibukkan untuk mencari bekal hidup, melupakan mencari bekal akhirat. Fakir munsian. Yang kedua, ghinan mutghiyan, kekayaan yang menjadikan manusia durhaka. Berapa banyak manusia ketika diuji dengan kekayaan ya durhaka. Jangankan sekarang, di zaman Nabi pun ada seorang sahabat diuji kekayaan ya kufur. Au maradun mufsidan, atau sakit mufsidan yang merusak. Bahasa sakit di sini disifati oleh Nabi dengan mufsidan, merusak. Kenapa? Karena ketika seseorang dihinggapi sakit, dihampiri ujian sakit, selera amal solehnya rusak. Seseorang yang mungkin istiqomah salat duha, membaca Al-Quran tiap pagi, tiba-tiba di pagi itu ia sakit giginya, sakit perutnya, atau sakit-sakit yang lain, kira-kira masih istiqomah tidak? Sulit. Au haraman mufannidan, yang keempat adalah pikun mufannidan, yang melemahkan akal. Ketika pikun itu sudah datang menghampiri kita, maka sulit kita berkomitmen dengan amal soleh. Kecuali orang-orang yang sebelum pikun sudah istiqomah dengan amal ibadahnya. Sehingga banyak kita saksikan orang pikun tetapi selalu baca Quran. Pikun, tidak kenal si A, si B, namanya lupa, akan tetapi ketika dia baca Quran tidak melihat pun ketika disemak sesuai. Masya Allah. Ada orang pikun tapi aktivitasnya sholat terus. Masya Allah. Sebaliknya ada orang pikun tapi bicaranya jorok, aktivitasnya jauh dari agama. Itu menandakan sebelum ia pikun jauh dari agama. Kalau sebelum pikun ia komitmen dengan amal soleh, insya Allah amal soleh itu melekat pada dirinya, ingatannya, hatinya selalu dengan amal soleh tersebut. Awid Dajjal, yang keenam, jangan sampai kita kedatangan Dajjal kita belum istiqomah dan beramal soleh. Sebab Dajjal adalah fitnah yang hak, nyata hadirannya, datangnya nyata. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW mengabarkan datangnya Dajjal, tapi nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada umatnya bahwa akhir zaman akan datang makhluk Allah yang bernama Dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar. Dajjal adalah seburuk-buruk hal gaib yang akan datang, nyata kedatangannya. Saking besarnya fitnah Dajjal sampai Rasulullah SAW mengajarkan kita doa
dan doa itu dibaca di dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Insyaallah siapapun orang istiqomah membaca doa ini ketika tahiyat akhir sebelum salam, dia akan dijauhkan dari fitnah dajjal. Dan di antara lagi adalah baca surat Al-Kahfi setiap hari. Insya Allah akan dijauhkan dari fitnah dajjal. Awis-sa'ah was-sa'atu adha wa amar. Dan yang ketujuh, jangan sampai kita kedatangan hari kiamat dan kita belum komitmen punya istiqamah amal soleh. Oleh Nabi dikatakan adha wa amar. Hari kiamat itu adha, dahsyat, mengerikan. Tidak ada di dunia ini hal yang mengerikan yang mengalahkan kiamat. Wa amar, sangat pahit. Oleh karenanya, mumpung kita masih sehat, mumpung tidak termasuk orang yang fakir, mumpung bukan termasuk orang yang haram, orang yang pikun, jangan nunggu besok, jangan nunggu lusa. Mari dari sekarang kita berkomitmen untuk mengistiqomahkan amal soleh agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beramal soleh. Amin. Mudah-mudahan disertai hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dimampukan untuk berkomitmen dan beramal soleh. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Waghfirli wa liwalidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma kama an'amta 'alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fadim wa kama adamta fala tasluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.